Materi yang pertama di developing energy skill, saya akan memulai sesi pertama, yaitu merubah cara pandang menjadi tim yang hebat. Kenapa saya memulai dengan judul ini? Ini paling penting karena kalau kita tidak rubah cara pandangnya, sebuah tim itu tidak akan menjadi hebat. Nah, sekarang timbul suatu pertanyaan. Tentu sahabat-sahabat juga akan bertanya, kenapa sih dibutuhkan anggota tim hebat dalam sebuah organisasi? Pertanyaannya apa? Kenapa dibutuhkan anggota tim hebat dalam sebuah organisasi? Di bawah ini ada tulisan, if you want to go fast, go alone. Apa? If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jadi butuh tim. Kalau Anda pengen jalan jauh itu artinya di dalam bisnis itu tidak hanya di situ saja, tapi berkembang dan berkembang. Itu butuh orang, butuh kebersamaan. Nah, tadi pertanyaan kenapa dibutuhkan anggota tim yang hebat, intinya adalah jika sendirian, manusia tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa pergi jauh. Coba bayangkan kalau kita sendiri di dunia ini. Nggak ada yang bantuin, nggak ada transportasi. Kita hanya di situ-situ aja. Manusia butuh berkolaborasi dengan orang lain. Baik secara tenaga, maupun waktu, maupun keahlian untuk mencapai satu tujuan. Hanya dengan bekerja sama sebagai tim, manusia dapat mengerjakan pekerjaan yang berat, banyak, dan kompleks. Karena ingat di dalam bisnis itu, semakin lama semakin kompleks permasalahannya. Nggak bisa dikerjakan sendiri. Nah, oleh sebab itu kita akan memulai dengan definisi supaya cara pandang kita sama. Melihat apa yang disebut dengan anggota tim yang hebat. Apa yang disebut dengan... Nah, saya coba membuat definisi. Apa anggota tim yang hebat? Anggota tim yang hebat itu adalah seseorang yang secara aktif berkontribusi pada kelompok mereka. Yang pertama, untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, memenuhi tujuan atau mengelola proyek. Sampai berhasil tentu. Sampai berhasil. Jadi ada dua. Anggota tim yang hebat adalah seseorang yang secara aktif berkontribusi pada kelompok mereka untuk menyelesaikan tugas, memenuhi tujuan untuk mengelola proyek, mengelola bisnis. Tentu bisnisnya sampai berhasil. Berhasilnya tidak di situ, karena kita pengen go far, pergi jauh, berkembang. Nah, oleh sebab itu anggota tim yang hebat tersebut secara aktif mendengarkan rekan kerja mereka. Apa? Secara aktif mendengarkan rekan kerja mereka. Menghargai ide dan bertujuan untuk meningkatkan produk pelayanan atau proses yang ada. Itu tim yang hebat. Nah, anggota tim yang hebat memahami bahwa kesuksesan tim mereka adalah kesuksesan mereka sendiri. Bahwa suksesnya tim itu harus dimulai dari mereka. Kalau mereka nggak sukses, setiap anggota itu, tim tidak akan sukses. Yang kedua, mereka berbagi tanggung jawab ketika tim mereka mengalami kesulitan sepanjang jalan. Jadi pada waktu sulit, masing-masing anggota tim yang hebat itu bagaimana mencari jalan keluarnya, berkolaborasi, mendengarkan ide orang, berempati kepada orang. Itu adalah tim yang hebat. Nah,
anggota tim yang hebat itu terdiri daripada anak buah yang hebat. Apa? Anak buah yang hebat. Karena kita nggak bisa kerja sendiri. Nah, anak buah yang hebat itu sangat tergantung dengan manajer yang hebat. Jadi anggota tim yang hebat itu terdiri anak buah yang hebat dan manajer yang hebat. Dan manajer yang hebat dan anak buah hebat ini adalah sebuah kesatuan sistem yang tidak bisa terpisahkan. Jadi satu ekosistem. Kalau kita ingin bikin tim yang hebat, harus ada manajer yang hebat yang bisa menciptakan, meng-create anak buah yang hebat. Itu suatu ekosistem. Suatu ekosistem. Nah, saya akan meminta opini Anda. Nah, opini Anda. Nanti Anda boleh menjawab. Siapapun boleh menjawab, teman-teman. Nah, mau Pak siapa yang di sini boleh siapa aja. Apakah Anda membutuhkan anggota tim hebat dalam tim Anda? Siapa yang mau jawab? Silakan. Siapa yang mau jawab? Mas Taufik, boleh? Halo, Mas Taufik, Pak Saiful, atau Pak siapa ini? Pak, sebentar saya. Silakan Pak. Anda boleh jawab. Apakah Anda membutuhkan anggota tim hebat dalam tim Anda? Iya, perlu Pak Ari. Oke. Perlu kan? Nah, iya, Pak. Tapi ada pertanyaan lanjutan. Jika diperlukan anggota tim hebat, seperti apa yang Anda inginkan kriterianya? Kriterianya seperti apa? Agar tim Anda berhasil mencapai goal yang ditetapkan perusahaan. Jadi, kalau kita perlu tim hebat, kriterianya seperti apa yang masuk di dalam tim hebat tersebut? Saya pengen minta opini nih. Izin ikut menjawab, Pak Ari. Oh iya, Pak. Yang saya tunggu Pak Sige, Pak Sekti. Silakan. Nah, kalau saya ya, perlu tim hebat, memerlukan tim atau membutuhkan tim dalam tim saya, orang hebat. Pertama kali kriteria kalau saya yang tetapkan adalah saya akan cari orang baik dulu, Pak. Iya, orang baik dulu. Orang baik dulu. Mungkin itu Pak dari saya opininya. Orang secara orang baik dari attitude-nya, dari perilakunya, sikapnya seperti itu mungkin Pak. Baru setelah itu kita lihat bagaimana kemampuannya. Tapi yang utama saya cari orang baik dulu Pak, yang amanah dulu. Makasih Pak Ari. Rekrutmen dimulai dengan rekrutmen yang baik dulu. Dimulai dengan rekrutmen, kriteria rekrutmen. Oke, nggak apa-apa, bebas. Siapa lagi yang mau share? Bagaimana kriteria anggota tim yang hebat? Izin Pak, nambahin. Ya, Pak Jenel, silakan kita mau diskusi. Tadi kata Pak Sinji, tim yang baik ya. Terus dilanjutkan mungkin dengan dia baik dan tim yang mau merespon. Tim yang mau bagus, mau merespon. Oke, ada lagi nggak tambahan? Tim yang mau menjadi tim anggota yang baik dan merespon. Oke, saya lanjutkan. Ini permasalahannya Pak, kadang-kadang masih banyak yang belum mau menjadi anggota tim yang hebat. Padahal kita butuh orang anggota tim yang hebat. Masih banyak yang belum mau menjadi anggota tim karena kena penyakit yang dinamakan mental block syndrome, Pak. Kena mental block syndrome. Bapak-bapak sebagai manajer harus sadar ini, ada nih penyakit. Kita pengen mendidik orang, kita pengen tim yang kuat, anggota yang bagus. Tapi ada beberapa yang tidak mau ngikut menjadi tim yang hebat. Nah, kenapa? Ini karena masih ada kena mental block syndrome. Nah, apa itu penyakit mental block syndrome? Dapat digambarkan sebagai hambatan psikologis yang mencegah seseorang melakukan keterampilan tertentu. Jadi ada handicap. Kalau dia sudah punya ilmunya, mau melakukan itu nggak melangkah-langkah gitu loh.
Dia Anda sudah kasih training, tapi dia tidak do gitu loh, Pak. Nah, kenapa seperti itu? Ya, itu adanya mental block syndrome. Mereka terjebak dalam kondisi mental block syndrome dapat membuat seseorang menjadi sangat frustasi. Mungkin karena lingkungan juga. Mental block syndrome juga dapat mempengaruhi kehidupan profesional dan bahkan hubungan pribadi. Nah, mental block syndrome ini adalah sebuah kondisi di mana otak seolah-olah terhalang untuk mengakses kreativitas, motivasi, atau produktivitas. Saya mengamati, kenapa sih ada orang di suatu tim itu sukses, ada yang tidak. Padahal sudah dikasih motivasi, padahal income-nya cukup, padahal lingkungannya enak. Ada sesuatu. Saya coba explore. Sehingga saya coba membuat suatu kata-kata bahwa orang ini kena mental block syndrome. Nah, penyebab penyakit mental block syndrome itu adalah bisa kelelahan mental, kurang tidur, gizi buruk, yang saya baca di beberapa literatur. Tetapi saya menggarisbawahi yang paling merah, yang paling bawah. Kebanyakan mental block syndrome itu karena tidak memiliki ilmu pengetahuan. Tidak memiliki apa? Ilmu pengetahuan. Itu yang saya coba garis bawahi. Dari observasi saya, kenapa seseorang itu ada mental block syndrome? Karena tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana cara mengatasi mental block syndrome? Yang pertama harus sadar diri. Kalau sadar diri bagaimana? Harus program ulang pikiran kita. Riset. Kita pikir dengan merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan. Nah, ini tugasnya manajer untuk meriset. Jadi pada waktu meriset itu, meng-create anak buah yang tidak bisa menjadi bisa, itu butuh sesuatu yang bisa memotivasi mereka yang tadinya mental blocking ini bisa hilang. Nanti kita coba bahas pelan-pelan strategi apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk merubah cara pandang menjadi anggota tim yang hebat, diperlukan ilmu pengetahuan. Karena tadi mental block syndrome itu terjadi, menurut saya, opini saya, karena ilmu pengetahuannya nggak ada, kurang. Sehingga kadang-kadang frustasi mau ngerjain sesuatu. Nggak punya kemampuan. Kalau kayak kita waktu SMA mau ujian matematik, ilmunya kurang. Pusing kita. Akhirnya dapat nilainya jelek, malu kita. Dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ilmu pengetahuan, saya pengen cerita ini. Ini ada namanya Profesor Hardiono D. Posponegoro. Dia seorang dokter spesialis anak, konsultan neurologi, sangat ahli di dalam autism. Tapi dia sekarang jago motret, jago fotografi. Padahal dia sekolahnya kedokteran, sampai sekarang masih profesor, jagonya autism. Tapi dia jago moto, hasilnya bagus-bagus betul. Ada bukunya. Kebetulan ini sahabat saya. Nah, akhirnya saya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan itu adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk merubah kehidupan menjadi lebih berkualitas. Yang tadinya tidak bisa moto, sekarang jago moto. Akhirnya live, bahagia hidup. Hasilnya bagus-bagus. Nah, ilmu pengetahuan mampu memperbaiki performance organisasi kita. Terlebih lagi organisasi bisnis atau tempat kerja yang kita tekunin dan kita cintai selama ini. Jadi, teman-teman, sahabat-sahabat, bahwa untuk merubah seseorang menjadi tim yang hebat, harus dimulai dengan merubah cara pandang. Cara pandang apa? Dengan ilmu pengetahuan yang nantinya dirubah menjadi kemampuan. Nah, hanya satu jalan untuk merubah orang-orang tersebut. Mental block syndrome tadi. Anak buah belum mampu kerja menjadi bekerja luar biasa dan hasilnya luar biasa. Ini tugas kita sebagai manajer. Tim kerja Anda yang dari belum produktif menjadi produktif. Ini tugas manajer.
perusahaan yang belum profit menjadi profit. Tugas manajer dengan ilmu pengetahuan yang dirubah menjadi kemampuan bekerja, ini satu jalan untuk merubah. Satu jalan untuk berubah. Jadi untuk merubah seseorang dengan ilmu pengetahuan. Makanya kenapa saya adakan training ini adalah ini sharing untuk pengetahuan untuk merubah cara pandang. Nah, saya selalu bilang Ari Gunawan W, karena saya coba otak-atik bahwa pengetahuan ini bisa merubah cara pandang. Ini baru what? Baru apa? What? Orang kuliah di Harvard, orang kuliah di UGM, kumlot, itu baru what? What itu baru dia kerja yang sesuai dengan yang dia kerjain. Dari pengetahuan dia lakukan, pengetahuan dia akan menjadi keterampilan. How-nya, caranya, bagaimana cara mengerjakan. Nah, keterampilan ini aksi nyata, implementasi daripada ilmu pengetahuan. Dan kalau ini dilakukan terus-menerus, keterampilan ini akan menjadi pengalaman. Oh, ternyata kalau saya melakukan ini sukses. Karena saya lakukan ini. Kalau ini gagal, karena lakukan ini. Jadi dia tahu persis potretnya. Kenapa dia sukses, kenapa dia gagal. Tahu sebab dan akibatnya. Dari pengetahuan dipraktekkan terus-menerus menjadi pengalaman. Pengalaman itu masuk di dalam diri. Apa yang terjadi dengan pengalaman yang terus dilakukan? Karena pekerjaan itu terus-menerus dilakukan. Menjadi kemampuan. Kalau Anda sudah punya kemampuan itu, artinya Anda sudah punya potret besar indah. Kayak tadi potretnya Profesor Radiono. Sebab dan akibat, sebab musababnya sukses, dan sebab musababnya gagal. Anda akan tahu kalau Anda sudah punya kemampuan. Karena kemampuan itu dibangun dari pengetahuan menjadi keterampilan, keterampilan menjadi pengalaman, pengalaman menjadi kemampuan. How-nya. Jadi orang yang dari Harvard pun bekerja nggak bisa langsung punya kemampuan. Dia perlu proses bekerja. Perlu keterampilan dulu. Perlu pengalaman dan perlu kemampuan. Nah, dibutuhkan aksi nyata, implementasi, praktek, keterampilan berkali-kali sehingga memiliki pengalaman dan kemampuan. Ini konsep yang harus Anda lakukan sebagai seorang manajer. Membangun anak buah, berikan pengetahuan, genjot dengan keterampilan yang terus-menerus. Butuh waktu, akhirnya di dalam situasi waktu tertentu akan menjadi kemampuan. Jika Anda sebagai manajer mampu merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan bekerja hebat, hasilnya akan hebat, insya Allah. Nah, anggota tim yang hebat tergantung dari manajer hebat yang mampu mensupervisi dengan jelas dan terukur. Jadi pengetahuan tadi juga tidak hanya sekedar berikan, manajernya juga harus punya pengetahuan bagaimana mensupervisi. Supervisinya harus jelas dan terukur. Manajer yang hebat dibutuhkan untuk membangun tim yang luar biasa sehingga hasilnya luar biasa. Ini manajer yang hebat. Jadi tadi di dalam ekosistem suatu tim yang hebat itu terjadi dari anak buah yang hebat dan manajer yang hebat. Anak buah yang hebat ini nggak akan terjadi kalau manajernya tidak hebat. Jadi harus dimulai dengan manajer yang hebat. Nah, untuk menjadi manajer yang hebat harus memiliki strategi dan taktik. Harus berkonsep membangun orang. Nah, manajer akan mampu membuat strategi taktik jika memahami tugas, memahami perannya sebagai seorang manajer, dan mampu melaksanakan tugasnya. Karena manajer bekerja melalui orang lain. Kalau dia manajer itu bekerja melalui orang lain. Konsepnya adalah dengan memberikan supervisi. Jadi, manajer bisa bikin strategi taktik kalau punya 3 pilar: memahami tugas, memahami peran,
mampu melaksanakan tugas. Itu harus dipunyai dulu. Dan ini pun belum cukup. Pilar ini harus ada fondasi yang kuat. Untuk memahami tugas harus punya pengetahuan manajemen. Apa pengetahuan manajemen? Apa yang akan dikerjakan dan mengapa? Untuk memahami peran harus punya keterampilan manajemen bagaimana mengerjakannya. Untuk mampu melaksanakan tugas harus punya motivasi, kemauan untuk mengerjakan dengan baik dan sempurna. Jadi ada 3 pilar, ada 3 fondasi yang harus dimiliki manajer supaya bisa mampu membuat strategi dan taktik. Nanti kita akan bahas semuanya ini. Saya baru pendahuluan, memulai sesuatu, membuka dulu celahnya supaya bahasa kita menjadi sama. Nah, manajer yang sukses nantinya bisa membuat strategi taktik untuk meng-create, menciptakan anak buah yang biasa-biasa menjadi luar biasa, hasilnya luar biasa. Itu manajer yang sukses. Manajer yang sukses menciptakan anak buah yang biasa-biasa menjadi kerjanya luar biasa, hasilnya luar biasa. Harus ada 3 pilar dan harus ada 3 fondasi. Nah, manajer yang hebat atau sukses tadi harus mempunyai pengetahuan manajemen. Apa pengetahuan manajemen? Apa yang akan dikerjakan dan mengapa dikerjakan? Harus paham dulu. Yang kedua adalah keterampilan manajemen. Bagaimana mengerjakannya? Yang ketiga adalah motivasi. Kemauan untuk mengerti. Coba kalau kita nggak punya pengetahuan manajemen, keterampilan manajemen, apa punya etos untuk mau mengerjakan dengan sempurna? Enggak. Seseorang punya motivasi yang tinggi untuk mengerjakan kalau dia punya ilmunya dan dia terampil mengerjakan. Jadi manajer yang hebat adalah dia punya pengetahuan manajemen, apa yang akan dikerjakan mengapa, keterampilan manajemen, bagaimana mengerjakannya, dan motivasi. Kemauan untuk mengerjakan. Ini nanti kita akan bahas semua di dalam 5 hari ini. Nah, anggota tim yang hebat tadi terdiri dari manajer hebat dan anak buah yang hebat. Yang bisa merubah ilmu pengetahuan menjadi apa? Kemampuan kerja. Nah, saya akan memulai dengan pengetahuan manajemen. Apa yang akan dikerjakan dan mengapa? Saya coba memotret manajer yang hebat. Saya coba memotret manajer yang hebat. Pertanyaannya, kenapa kita harus memotret manajer yang hebat? Agar kita memiliki gambaran yang jelas untuk menjadi manajer yang hebat. Oleh sebab itu, saya selalu memulai dengan definisi. Apa sih definisi manajer? Apa definisi manajer? Ayo kita lihat sama-sama. Manajer adalah orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa? Orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi manajer ini adalah orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, apa definisi manajer? Orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai direktur pun dia manajer, cuma di top manajemen. Ini saya tampilkan ini direktur pesantren Tahfiz Manhajiyah Quran. Ini sudah menghasilkan dalam waktu hampir 2 tahun lebih. Ada sekarang 35 orang yang hafiz Quran, menghafal 30 juz. Namanya Ustadz Lutfi Halim, makanya penggerak yang hebat itu saya. Nah,
Tadi kita bicara manajer. Sekarang definisi manajemen. Apa itu manajemen? Proses memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang atau menyediakan layanan jasa yang efisien dan efektif. Jadi apa? Manajemen adalah proses memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang atau menyediakan layanan jasa yang efisien dan efektif. Nah, sumber-sumbernya apa? Sumber dayanya ada 6M. Yang harus dikelola manajer itu ada 6M. Proses memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis. Sumber daya bisnisnya ada 6. Ada apa? 6. Yang pertama, man and woman, karyawan. Di setiap organisasi mesti ada orang. Ada karyawan di sebuah perusahaan. Yang kedua, peralatan, mesin. Yang ketiga, material. Yang keempat, metode mengerjakan. Yang keempat, pasar. Yang keenam, uang atau money. Jadi ada 6. Di dalam proses manajemen itu dikelola 6. Orang, mesin, material, metode, pasar, dan uang. Ini 6-nya berkaitan. Jadi kita telah membahas 2 definisi, manajer dan manajemen. Manajer adalah orang yang melakukan aksi, di mana definisinya adalah orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen adalah proses memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang atau menyediakan layanan jasa yang efisien dan efektif. Adalah tahapan proses melakukan aksi. Jadi manajer dan manajemen. Manajer adalah orang yang melakukan, manajemen adalah tahapan proses. Jadi sudah 2 yang kita bicarakan. Jadi tugas utama, tugas pokok seorang manajer adalah melakukan aksi manajemen. Tugas utama, tugas pokok seorang manajer adalah melakukan aksi manajemen. Melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan dengan efisien. Efisien terkait cara melakukan pekerjaan, efektif terkait hasil melakukan pekerjaan. 70-80% adalah faktor man dan woman. Karyawan atau anak buah sangat mempengaruhi keberhasilan aksi yang dilakukan oleh manajer. Bayangkan, mesinnya bagus, materialnya bagus, metodenya bagus, pasarnya bagus, uangnya investasi ada, tapi orangnya tidak punya kompetensi untuk mengerjakan. Nggak maksimal aksi manajemen. Tapi kalau orangnya itu punya bagus, Anda didik dari tidak bisa menjadi bisa. Meskipun mesinnya itu nggak bagus-bagus amat. Materialnya ya baguslah. Metodenya ini hasilnya akan lebih maksimal. Kalau orang, makanya saya sebut 70-80% faktor man dan woman. Nah, makanya tadi saya man dan woman, makanya perlu anak buah yang hebat di dalam satu tim, dalam ekosistem. Dan anak buah yang hebat itu akan terdiri dari, bisa terjadi karena manajer yang hebat. Dan ini menjadi satu ekosistem, sebuah kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Sebuah kesatuan kalau ingin membangun tim yang hebat. Nah, tadi manajer melakukan aksi manajemen. Supervisi dengan memaksimalkan 6. Sumber dayanya ada 6. Pertama, man dan woman, machine, material, metode, market, dan money. Bayangkan, teman-teman, kalau anggota tim kemampuan kerjanya
luar biasa. Apa yang terjadi? Mesinnya tambah bagus karena bisa. Semuanya akan menjadi bagus. Insya Allah hasilnya akan luar biasa. Ini yang terjadi. Tetapi kalau Anda lakukan aksi manajemen, man dan woman-nya itu tidak bagus, tidak becus bekerja, tidak ada kemampuan kerja. Mesinnya mau bagus kayak apa, materialnya bagus dan sebagainya. Hasilnya tidak bagus. 70-80% orang. Makanya supervisi orang menjadi tidak bisa, menjadi bisa dan luar biasa. Maka hasilnya akan luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai manajer sudah berbuat untuk anak buah? Membangun kemauan kerja menjadi luar biasa, sehingga harga kerjanya luar biasa. Yang sering saya amati, seorang manajer menganggap bahwa anak buah seperti dia. Begitu dikasih instruksi, dianggap sudah bisa. Nggak bisa begitu. Menjadi manajer harus total dengan anak buah. Cloning anak buah sampai pintar. Sampai dia punya kemampuan. Kalau dia sudah punya kemampuan, mungkin Anda bangunnya 2 tahun lah. Setelah 2 tahun enak, Anda rileks pekerjaan. Nah, manajer yang hebat dan sukses mampu menciptakan good people. Apa? Good people. Nah, kalau Anda bisa menciptakan good people, insya Allah akan terbangun good system dan good product. Jadi di dalam bisnis ada 3 fundamental yang harus kita kerjakan: good people, good system, dan good product. Kalau 3-tiganya ini bagus, bisnisnya akan maju, bisnisnya akan profit. Nah, Anda sebagai manajer harus mampu menciptakan good people, good system, good product di perusahaan organisasi yang dipimpinnya. Jika 3G terpenuhi, revenue perusahaan dan profitnya insya Allah berkembang. Insya Allah berkembang. Nah, apa yang dinamakan good product? Saya akan memulai dengan good people dulu. Good people itu Anda apakah sudah punya penerapan people development program? Anda sudah punya metode mengembangkan setiap individu, bukan tim, tapi individu orang. People program. Dan kriteria penilaian ditetapkan kalau anak buah itu excellent itu kayak apa? Jadi apakah Anda sudah punya program itu? Kalau Anda belum punya program itu, Anda tidak bisa meng-create anak buah yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Apakah Anda sudah punya metode, sistem dan metode bisnis proses yang jelas terukur, tertulis per bagian per individu? Ini untuk melakukan kriteria dan penilaian pekerjaan dalam proses bisnis dan hasil bisnisnya. Harus ada kriteria. Ini Anda harus bangun juga. Nah, kalau ini sudah kebangun, insya Allah hasil dari proses tahapan pekerjaan ini akan bagus, tapi tentukan juga kriteria penilaian. Kalau anak buah dikatakan bagus itu kriterianya seperti apa? Kalau anak buah jelek itu apa? Sehingga Anda bisa melakukan yang dinamakan people development program. Jadi, kalau Anda sebagai manajer ditanya oleh bos Anda, bagaimana untuk membuat perusahaan kita profit? 3, Pak, yang harus dibangun. Orangnya dibangun menjadi good people, sistem proses bisnisnya kita lihat menjadi good system, dan good product, hasilnya juga kita lihat. Jadi good product ada 3 yang menjadi fundamentalnya. Good people, good system, dan good product. Nah, aksi manajemen yang harus dilakukan untuk menciptakan good people, good system, dan good product, hukumnya wajib untuk bisa melakukan aksi manajemen untuk menciptakan ketiga D tersebut. Nah, manajer yang hebat jika di perusahaannya yang dipimpinnya telah memiliki good people, good system, dan good product.
Nah, ini akan meningkatkan revenue Anda, membuat efektif operating cost, dan akan menyebabkan increase profit. Itu yang akan terjadi. Saya akan meminta opini Anda. Apakah sebenarnya tugas utama manajer itu, dan untuk menjadi manajer yang hebat, apa saja persyaratan? Saya ingin menyampaikan konsep supervisinya. Tadi manajer adalah mensupervisi untuk bisa menciptakan good people, untuk bisa menciptakan good system dan good product. Seorang manajer tidak bisa kerja sendiri. Dia bekerja melalui orang lain. Nah, pada waktu dia bekerja melalui orang lain, dia harus memanfaatkan sumber yang ada. Sumber yang ada 6M. Kita coba bahas lagi, kita sedikit pengulangan. Nah, saya sebelum masuk ke situ, saya akan menyampaikan pentingnya supervisi untuk memberdayakan karyawan. Karena kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus berdayakan karyawan. Keluhan yang paling sering saya dengar dari setiap pebisnis adalah kualitas sumber daya manusia. Apa? Kualitas sumber daya manusia. Jadi biasanya untuk menghibur diri mereka berkomentar begini. Kalau pintar mana mungkin mereka sudah jadi pembisnis juga. Itu kadang-kadang menghibur diri. Tapi kenyataannya adalah yang menjadi masalah di sebuah perusahaan adalah kadang-kadang kita tidak punya good people. Nah, karena itu perlunya peran manajer untuk mensupervisi dalam suatu perusahaan untuk mengontrol para SDM agar cocok dan tepat mengenangani pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Menempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Itu tugasnya manajer di dalam melakukan aksi manajemen. Permasalahan yang sering dihadapi adalah pertama, orang yang tepat dan masa percobaan. Salah satu penyebab timbulnya masalah SDM adalah kurangnya serius proses perekrutan. Jadi ya sekedar ambil aja, kriterianya tidak dipikirkan. Maksud saya di sini, kalau kita mau melakukan rekrut karyawan, tentukan dulu standar rekrutmennya apa. Saya mau cari orang di bagian logistik. Apa kriterianya? Dipikirkan betul kriterianya. Jadi jangan asal, jadi udah sedikit terseleksi di seleksi awal. Mengerucut orangnya. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah punya standar kriteria? Sehingga ada seleksi alam di awal. Yang penting ada orang mau kerja dan ada jabatan yang sedang luang yang produksi. Ini sering yang terjadi. Tanpa ada yang dinamakan standar rekrutmen. Masukkan saja. Akibatnya apa? Kualitas SDM-nya juga seadanya saja. Kalau kita tidak mempunyai standar rekrutmen. Jadi saran saya nanti, sahabat-sahabat kalau punya usaha ataupun mau rekrut, menempatkan orang harus punya standar rekrutmen. Jangan asal menempatkan saja. Oh Pak, di awal-awal yang penting saya rekrut dulu. Nah, kalau yang penting saya rekrut, akhirnya akan terjadi turnover yang tinggi. Ingat, didik orang itu butuh waktu dan butuh biaya. Jadi kalau bisa sistem rekrutmennya yang bagus. Ini, sebelum kita mendapatkan orang yang pas, hendaknya memberi kesempatan seseorang untuk mengisi jabatan itu. Seyogyanya kita tetap mencari pegawai cadangan selama masa percobaan. Jadi kalau Anda mau set up, misalnya Anda butuh 3 atau berapa, ada cadangan lah 1-2. Itu konsep kalau kita memang belum pas betul standar rekrutmen. Tapi kalau udah pas betul standar rekrutmennya, nggak perlu ini. Karena Anda akan mendapatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, kedua, teman-teman, masalah yang sering dihadapi adalah disiplin dan kompromi. Persoalan lain yang sering dihadapi adalah kurangnya disiplin. Karena tidak punya pegawai cadangan atau daftar cadangan calon pegawai. Maka kita sering terpaksa kompromi dengan kualitas SDM.
Kalau kita nggak punya plan kedua di dalam SDM ini, kadang-kadang kita kok wah ya nggak apa-apa, kita nanti kalau dia keluar susah, nanti yang ngerjain siapa. Makanya SDM ini penting banget. Menempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Mendidik orang yang benar dengan orang yang benar. Standar rekrutmen itu sangat penting. Nah, yang ingin kami katakan bahwa para manajer melakukan supervisi yang jelas, terukur, tertulis sangat dibutuhkan. Kenapa jelas, terukur, tertulis sangat dibutuhkan? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi semuanya sudah transparan, semuanya serba terrecord, sehingga tidak ada tipu muslihat, tidak ada alasan-alasan kalau terjadi sesuatu. Yang kedua, manajer dalam melakukan aksi manajemen harus tegas, tidak kompromi, tapi mampu berkomunikasi dengan efektif kepada tim SDM. Yang ketiga, tantangan perusahaan atau organisasi bisnis adalah mencari manajer yang berkualitas, yang mampu mensupervisi anak buah dari tidak produktif menjadi produktif. Sebetulnya, apa yang dikatakan ini kepada teman-teman, apakah yang sudah jadi manajer atau belum manajer, atau akan menjadi manajer, nomor 3 ini. Kalau saya punya perusahaan, tantangannya adalah mencari seorang manajer yang berkualitas, yang mampu mensupervisi anak buah. Nah, untuk mampu mensupervisi hanya 2 caranya. Paham dulu, baru kasih tahu. Ahli dulu, baru bisa ngajar. Nah, kembali lagi kepada tugas utama, tugas pokok manajer adalah melakukan aksi manajemen, melakukan proses bisnis melalui orang lain, dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien dan efektif. 70-80% man dan woman, orang yang menentukan. Karyawan yang manajer melakukan aksi manajemen sama dengan melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi. Ingat, manajer melakukan aksi manajemen, melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Kita akan memperdalam pembahasan mengenai manajer mensupervisi. Apa sih manajer mensupervisi? Manajer di dalam melakukan aksi supervisi adalah menggerakkan anak buah, anggota tim dalam pekerjaan. Jadi apa? Menggerakkan anak buah, anggota tim dalam suatu pekerjaan. Dengan memberikan direction, mau kemana dia pergi, dan kontrol, sampai di mana dia. Jadi di dalam menggerakkan, itu memberikan arah, dan mengevaluasi, mengontrol. Apa yang di direction dan dikontrol terhadap proses pekerjaannya dan hasil pekerjaan. Jadi manajer di dalam melakukan aksi supervisi adalah menggerakkan anak buah, anggota tim dalam pekerjaan, dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan. Dengan kepemimpinan yang kuat. Apa artinya kepemimpinan yang kuat? Kepemimpinan yang kuat itu tidak galak, Pak. Tidak mesti galak. Kepemimpinan yang kuat itu bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi perilaku. Yang tadinya tidak mau bekerja menjadi bekerja. Yang tidak produktif menjadi produktif. Jadi manajer melakukan supervisi adalah menggerakkan anak buah dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan dengan kepemimpinan yang kuat. Ingat, sekali lagi, pemahamannya kita samain. Bahwa manajer di dalam melakukan aksi manajemen adalah mensupervisi. Adalah menggerakkan anak buah atau anggota tim dengan memberikan direction dan kontrol. Direction kontrol itu apa? Proses bisnisnya, tahapan-tahapan bisnisnya, langkah-langkah pekerja dan hasilnya. Kalau langkahnya bagus,
hasilnya insya Allah bagus. Nah, untuk melakukan proses pengontrolan, direction control, proses pekerjaan dan hasil pekerjaan dengan kepemimpinan kuat, artinya dengan komunikasi yang bagus. Jadi dengan kepemimpinan yang kuat adalah mampu berkomunikasi dengan benar, jelas, terukur, tertulis untuk mempengaruhi perilaku yang tidak produktif menjadi produktif. Dengan kepemimpinan yang kuat adalah bagaimana the power of communication. Kekuatan komunikasi Anda untuk mempengaruhi perilaku. Nggak perlu galak, nggak perlu keras bicaranya. Karena untuk mempengaruhi perilaku, behaviornya. Nah, berkomunikasi dengan benar, jelas, terukur, dan tertulis agar tercipta pemahaman dan persepsi yang sama dengan anak buah. Sehingga apapun arahan, instruksi dilaksanakan dengan benar. Nah, kalau arahan dan instruksi tidak dilaksanakan dengan benar, artinya persepsinya tidak sama. Kalau persepsi tidak sama, komunikasinya yang tidak bagus. Itu yang terjadi. Kenapa kita harus tertulis seluruh arahan dan instruksi dan usulan? Tujuannya agar tidak ada dusta di antara kita. Maksudnya bagaimana dusta di antara kita? Coba bayangkan kalau hari Senin seperti meeting dengan anak buah. Anda kasih instruksi pengarahan hanya lisan, tidak tertulis. 2 hari lagi kita evaluasi. Anda tanya kepada anak buah Anda, John, kenapa ini nggak you lakukan? Si John akan bilang, swear bos nggak ngomong gitu kemarin hari Senin. Bos kan nggak ngomong gitu ke saya, makanya nggak saya kerjakan. Coba kalau tertulis. Pada waktu hari Senin gini meeting, Anda sudah siapkan sebelum tulis. John, nomor 1, di dalam seminggu ini Anda harus pergi ke Keramat Jati. Di Pasar Induk Keramat Jati, Anda beli mangga. Anda beli ini. Jumlah mangganya 10 kilo. Jumlah semangkanya 10 kilo. Jumlah kelapanya 20 biji. Terus hari Selasanya kamu beli ini, beli. Semuanya tertulis. Paham, John? Yang nomor 1 ya beli. Paham? Oke. Nomor 2 paham? Oke. Parah Anda. Anda parah, si John juga parah. 1 kopi untuk Anda, 1 kopi untuk si John. Udah jelas, John? Sudah, Pak. 2 hari lagi dipanggil. John, sudah beli mangga 10 kilo belum? Aduh, Pak, belum, Pak. Kenapa? Anda tahu prosesnya dan hasilnya. Semangka, sudah, Pak, semangkanya. Gitu. Mangganya, Pak. Mangganya soalnya banyak yang busuk di sana, Pak. Jadi Anda tahu persis alasan kenapa tidak berhasil. Karena prosesnya tadi dia sudah melakukan tapi ada yang busuk. Sehingga ini menjadi catatan. Nah, yang kedua, seluruh arahan dan instruksi dan usulan tertulis berfungsi sebagai alat kontrol mandiri. Begitu Anda kasih kertas instruksi tanda tangan Anda tanda tangan, dan dia punya kopinya, roh Anda itu ada di kertas ini, di kertas itu. Sehingga pada waktu jalan, seolah-olah Anda mendampingi dia. Itu yang dinamakan remote control management. Yang ketiga, dengan tertulis itu sebagai dasar evaluasi, supaya nggak debat kusir. Ini adalah konsep supervisi. Supervisi kepada anak buah. Nah, manajer di dalam supervisi adalah dengan kepemimpinan kuat, tetapi untuk melakukan supervisi, komunikasinya harus bagus. Mampu berkomunikasi dengan menciptakan situasi komunikasi, I am okay, you are okay. I am okay, you are okay. Dengan senyuman, dengan bersahabat, dengan hati yang cool. Nggak perlu jadi manajer galak, nggak perlu jadi manajer marah-marah. Nanti pabrik obat Panadol laris. Karena sering pusing.
Kalau sering pusing, hipertensi, stroke, rumah sakit, keluar biaya banyak. Nah, untuk dengan kepemimpinan yang kuat, tidak perlu galak, tidak perlu marah-marah, tidak perlu sok angker jadi bos. Cukup slow, calm, pasti dalam berkomunikasi dengan mempengaruhi perilaku. Itulah kekuatan manajer supervisi. Nah, saya akan meminta opini Anda nih. Apakah manajer harus mensupervisi? Pak Jadame, silakan Pak. Silakan. Nanti terus mengajak pertanyaan kedua. Menurut Anda apa pengertian manajer melakukan supervisi? Silakan Pak. Kalau menurut saya dan mengambil dari yang dijabarkan Bapak juga, manajer supervisi itu dia mampu berkomunikasi. Saat berkomunikasi, memberikan tugas, dia dapat mengontrol atau mendampingi dan mereview. Ya. Di samping itu mungkin ada hal-hal yang dimana mungkin manajer ini harus mempunyai skill atau pengalaman dalam pekerjaan tersebut sehingga bisa membreakdown tugasnya biar lebih efektif. Gitu, bagus. Pak. Ya, oke, bagus. Ada lagi yang ingin berikan opini. Kelihatannya Pak Taufik mau bikin opini nih. Ya Pak Ari, mohon maaf, saya mau mencoba pengalaman saya sendiri Pak Ari. Ya. Saya sendiri kepada teman-teman memberi tugas kepada masing-masing untuk melakukan planning jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Jangka pendeknya itu saya minta tolong ke teman-teman untuk melakukan planning kerja 1 hari yang dikerjakan hari ini apa aja. Itu saya lakukan tiap hari ke teman-teman. Untuk jangka pendeknya 1 minggu apa yang dikerjakan aja. Jangka panjang 1 bulan apa aja yang dikerjakan. Nanti hasil akhirnya mana aja yang terjadi, kendala apa aja bisa dimusyawarahkan bersama. Jadi kami itu tiap bulan mengadakan rapat evaluasi dari pekerjaan di klinik yang saya kerjakan itu Pak Ari. Apakah betul Pak Ari? Mohon pengarahan selanjutnya. Kan tertulis kan? Iya, tertulis Pak Ari. Disepakati bersama kan? Disepakati bersama Pak Ari. Perencanaannya pertama yang harian, mingguan itu disepakati bersama. Tertulis. Iya Pak Ari. Bagus. Iya Pak Ari. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Supaya sebagai remote control management. Sebagai proses dasar evaluasi. Itu yang dinamakan jelas, terukur, dan tertulis. Bagus, Pak Taufik. Jadi kalau kita memberikan arahan kepada anak buah kita, tadi kan definisi daripada supervisi adalah menggerakkan anak buah, betul nggak? Anda kan menggerakkan anak buah, Pak Taufik? Iya, betul. Dengan memberikan direction dan kontrol, betul nggak? Iya, betul. Direction kontrol apa? Proses bisnisnya dan hasil bisnisnya, betul nggak? Iya, betul. Dengan kepemimpinan yang kuat. Nah, kepemimpinan yang kuat Anda telah lakukan. Anda meminta, pakai marah-marah nggak? Iya, saya meminta ke teman-teman apa yang mau dikerjakan. Pakai marah-marah nggak? Menawarkan. Marah-marah nggak? Amanah. Nggak pakai marah-marah nggak? Oh, enggak Pak Ari. Nanti pada saat hasil akhirnya perlu dievaluasi. Perlu itu bagus. Nada tinggi, nada rendah. Iya. Nggak perlu pakai nada tinggi, nada rendah. Pakai kopi yang perlu. Yang penting kasih kopi, diajak ngomong. Ini kenapa tidak berhasil? Sambil senyum. Kalau Anda sambil marah, keblok dia tadi, ada blocking apa? Mental blocking dia. Stres. Tapi kalau Anda tanya, kenapa kok nggak berhasil? Apa yang you lakukan? Bukannya marah, hanya menekankan. Ada penekanan gitu. Kalau kitanya slow aja, mungkin anak buah itu hanya
bisa meremehkan gitu Pak Ari. Oh ya, memang perlu penekanan, iya. Nah, anunya apa volumenya dikit tinggi. Ya, nada dasarnya ada tinggi. Pitch controlnya, pitch control. Nah. Oke, bagus Pak Taufik, bagus. Terima kasih. Saya mau kasih contoh ini. Ini contoh real life, saya rekam. Ini bagaimana dia mensupervisi. Kasih contoh. Nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansurun min surun kulun jamatan nasara yansurun nasran wa mansurun fahuwa nasir mansurun. Nah, bagaimana dia coba mensupervisi menyuruh orang supaya melakukan sebagai tercatat, tertulis. Nah, diarahkan sampai paham. Dimaskan. Kamar. Lantai. Mari. Lampu. Nah, tadi adalah supervisi dengan kepemimpinan yang kuat. Artinya kepemimpinan yang kuat apa? Komunikasi menciptakan I am okay, you are okay. Diperlukan dua hal, Pak. Kalau Anda pengen mensupervisi dengan kepemimpinan yang kuat, diperlukan dua hal untuk menjadi pemimpin yang kuat. Ini bukan mencapai, ini menjadi, Pak. Ketikanya salah dikit, nanti kita perbarui. Yang pertama adalah memahami dan memiliki kemampuan dulu dalam pekerjaan baru bisa memberitahu anak buah. Artinya apa? Bahasa Inggris itu seek to understand then to be understood. Memahami dulu baru bisa kasih tahu orang lain. Ini akan menjadi kepemimpinan. Tadi dia yang menyuruh tadi, dia sudah paham apa yang dia suruh. Makanya ini baca yang ini, baca yang ini. Yang kedua, menjadi ahli dulu dalam pekerjaannya, baru bisa ngajarin anak buah. Manajer mensupervisi anak buah dengan kepemimpinan yang kuat. Kalau dia bagus, itu kalau sudah punya dua syarat ini. Memahami dan memiliki kemampuan dulu dalam pekerjaannya, baru bisa memberitahu anak buah. Menjadi ahli dulu dalam pekerjaannya, baru bisa ngajarin anak. Kalau dua ini nggak ada, nggak akan mampu mempengaruhi perilaku dengan kepemimpinannya. Nah, manajer di dalam mensupervisi memberikan direction dan kontrol. Apa? Direction dan kontrol. Yang pertama, memastikan proses dan tahapan bisnis yang harus dilakukan. Sistem, metodenya. Metodenya harus dijalankan dengan baik. Prosesnya tadi. Ingat, saya kembali lagi kepada manajer supervisi. Menggerakkan anak buah dengan memberikan direction dan kontrol. Apa yang di direction dan kontrol adalah proses bisnisnya, tahapan, metodenya yang harus dilakukan, dan hasilnya. Nah, kalau metodenya, prosesnya benar, hasilnya insya Allah benar. Yang kedua, memastikan hasil dari proses dan tahapan bisnis. Jadi ada dua, memastikan proses tahapan bisnis yang dilakukan, memastikan hasil dari proses dan tahapan bisnis. Jadi direction yang kontrol itu kalau kita peres lagi, hanya dua. Memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Memastikan kemampuan anak buah melakukan pekerjaan dengan baik dan sempurna. Jadi apa? Di dalam mensupervisi, manajer dalam mensupervisi adalah direction control, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Yang kedua, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan baik dan sempurna. Untuk menjadi manajer yang hebat, harus mampu memastikan pekerjaan berjalan baik dan sempurna,
Kedua, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan baik dan seterusnya. Oke, adalah bagaimana konsep berkomunikasi untuk mempengaruhi perilaku. Jadi, tadi kalau kita bicara bahwa ada manajer, ada manajemen. Manajer melakukan aksi manajemen. Aksi manajemennya apa? Aksi manajemen itu adalah mereka memproses pekerjaan melalui orang lain dengan konsep mensupervisi. Dengan mengempowerment 6M. 6M-nya apa? Orang, mesin, material, metode, pasar, market, dan money. Setiap bisnis apapun, setiap organisasi apapun, 6M itu ada. Dan 6M ini dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien. Bisa menjadikan profit, bisa menjadikan sales-nya berkembang, bisa menjadikan produksinya berkembang, market share-nya tambah gede, sales-nya increase. Nah, di dalam proses itu, dia harus, karena bekerja melalui orang lain, harus bikin pinter anak buah dengan konsep supervisi. Supervisi itu adalah menggerakkan anak buah dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses bisnisnya dan hasil bisnisnya dengan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan kuat itu bagaimana kita berkomunikasi untuk menciptakan apa? Good people, good system, dan good product. Makanya konsep berkomunikasi ini penting juga, supaya Anda tidak perlu marah-marah jadi manajer. Tidak perlu makan panadol, karena anak buahnya nggak bisa diatur. Nah, konsep berkomunikasi ini bagaimana untuk mempengaruhi perilaku. Nah, yang ingin kami katakan bahwa peran manajer melakukan supervisi yang jelas, terukur, dan tertulis sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Manajer dalam melakukan aksi manajemen atau mensupervisi harus tegas, tidak kompromi, tapi mampu berkomunikasi dengan efektif kepada tim sumber daya manusianya. Tantangan perusahaan atau organisasi bisnis adalah mencari manajer yang berkualitas, manajer yang mampu membangun respek anak buah, yang mampu mensupervisi anak buah dari tidak produktif menjadi produktif. Ini yang saya ingin katakan. Oleh sebab itu, kembali lagi saya mengingatkan bahwa tugas utama, tugas pokok seorang manajer adalah melakukan aksi manajemen. Aksi manajemen adalah melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan perusahaan. Tujuannya apa? Omsetnya naik, rupiahnya naik, market share-nya naik, perusahaannya naik. Makanya aksi ini harus dengan efisien dan efektif. Di dalam aksi manajemen ada 6M tadi yang harus dikelola. Man dan woman, machine, material, metode, market, dan money. Tapi 70-80% man dan woman ini menentukan keberhasilan Anda. Kalau Anda nggak bisa kelola man dan woman ini, hasilnya nanti tidak maksimal di dalam aksi manajemen. Saya ulang sekali lagi, di dalam supervisi adalah menggerakkan anak buah, anggota tim dalam pekerjaan dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses pekerjaan, tahapan-tahapan pekerjaan, dan hasil pekerjaan dikontrol dengan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat itu mampu berkomunikasi dengan benar, jelas, terukur, tertulis untuk mempengaruhi perilaku yang tidak produktif menjadi produktif. Mempengaruhi perilaku yang tidak bisa menjadi bisa melakukan pekerjaan dan mampu melakukan pekerjaan.
Ini tadi nggak perlu lagi. Jadi berkomunikasi dengan benar, jelas, terukur, dan tertulis. Saya ulang-ulang supaya pemahaman kita sama. Agar tercipta pemahaman dan persepsi yang sama dengan anak buah. Sehingga apapun arahan dan instruksi dilaksanakan dengan benar. Nah, tadi kita sepakat bahwa manajer melakukan komunikasi jelas, terukur, tertulis, memastikan proses dan tahapan bisnis harus dilakukan dengan benar. Yang kemudian memastikan hasil dari proses dan tahapan bisnis. Jadi ada proses, ada hasil. Di dalam supervisi itu juga harus ditekankan bahwa memastikan pekerjaan berjalan dengan baik, dan artinya apa? Prosesnya itu dilakukan dengan baik. Sistemnya, metodenya dilakukan dengan baik. Tapi yang lebih penting yang kedua juga, bahwa proses itu bisa dikerjakan dengan kemampuan anak buah Anda. Anda harus memastikan kemampuan anak buah Anda melakukan pekerjaan. Anak buah menjalankan sistem dan anak buah mampu menjalankan sistem itu. Itu di dalam kontrol, direction, dan kontrol yang harus Anda lakukan. Nah, tadi pertama, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan. Nah, konsep berkomunikasi dalam supervisi harus jelas, harus terukur, harus tertulis untuk bisa menciptakan anggota tim yang hebat. Berkomunikasi tujuannya untuk mempengaruhi perilaku. Ingat, berkomunikasi tujuannya untuk mempengaruhi perilaku. Nggak perlu galak jadi manajer, nggak perlu sok angker, nggak perlu sok sadis, tapi dengan senyuman, dengan cinta kasih, dengan penuh kita dalami betul. Komunikasi adalah proses di mana kita memahami dan dipahami oleh orang lain. Ingat, komunikasi itu memahami dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi dapat dikatakan berhasil bila komunikator dan komunikan memiliki kesepahaman dalam menerima informasi. Anda dengan anak buah Anda harus sepaham dalam menerima informasi. Kalau Anda yang paham, anak buah nggak paham, nggak jalan instruksi. Berkomunikasi harus mampu menciptakan situasi komunikasi I am okay, you are okay antara komunikator dan komunikan. Untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau anak buah, gaya komunikasi ada dua. Mau gayanya Kim Jong Un atau gayanya Nelson Mandela. Kalau gayanya Kim Jong Un adalah autokratik, one way communication. Kalau gayanya Nelson Mandela adalah demokratik, two way communication. Anda tentu akan bertanya, kalau saya tanya, bagus yang mana ini? Autokratik, mau sistemnya Kim Jong Un atau Nelson Mandela? Banyak yang mengatakan, oh saya lebih suka demokratik, Pak. Menurut saya dua-duanya bagus. Tergantung situasinya. Tergantung keadaannya. Nah, gaya komunikasi autokratik, one way communication. Kepada siapa kita memakai gaya itu? Gayanya Kim Jong Un, autokratik, one way communication. Kepada siapa gaya itu dipakai? Pertama, anak buah yang belum mempunyai pengetahuan, belum mempunyai keterampilan, pengalaman, dan kemampuan. Intinya, anak buah yang belum mampu bekerja, autokratik. Anak buah yang belum punya pengalaman, autokratik. Anak buah yang belum punya keterampilan, autokratik. Apalagi anak buah yang belum punya pengetahuan, autokratik. Yang nggak sedalam. Nggak ada gunanya diajak diskusi. Demokratik. Yang kedua, anak buah yang telah mempunyai kemampuan bekerja, tetapi, ya ini ingat, anak buah yang telah mempunyai kemampuan bekerja, tetapi tidak disiplin, malas, kalau dikasih pekerjaan banyak alasan, kalau diberikan tugas sering tidak berhasil, nggak usah demokratik.
pakailah autokratik. Jadi kepada anak buah yang tidak disiplin, nggak ada gunanya Anda demokratik. Nggak ada gunanya. Kepada anak buah yang malas, nggak ada gunanya. Kepada anak buah yang banyak alasan, nggak ada gunanya demokratik. Kepada anak buah yang diberikan tugas sering tidak berhasil, nggak ada gunanya demokratik. Jadi autokratik yang harus dipakai. Selanjutnya, kepada anak keadaan darurat. Keadaan darurat itu, Anda jangan pakai demokratik. Misalnya, ini lagi rush pekerjaan. Target harus dicapai dalam hari itu. Ada demokratik, nggak selesai itu pekerjaan. Anda harus pegang kendali untuk kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain ini. Oke, 1 jam lagi selesai ya. Kamu 1,5 jam lagi selesai yang ini. Bab ini kamu bab nomor 1 kamu sejam harus selesai. Bab 2 ini 1,5 jam selesai. Bab ini 1 jam selesai. Oke, saya yang bab keempat. Jadi dalam keadaan darurat nggak perlu demokratik. Kalau demokratik nanti dia bilang, oh dan ras darurat. Oh Pak, nggak bisa Pak, begini. Nggak selesai pekerjaan. Dalam perubahan organisasi, jadi struktur dari berubah. Nggak usah demokratik. Saya mau kamu di sini. Ini pekerjaannya. Saya mau di sini. Coba kalau perubahan organisasi demokratik. Pak, jangan di situ dong saya Pak. Saya kan kalau di situ begini. Pak, jangan begitu. No argumentasi. Jadi, gaya komunikasi autokratik Kim Jong-un itu dipakai anak buah yang ininya kosong, kemampuannya tidak ada, autokratik. Anak buah yang malas. Jadi kalau misalnya begini, Anda punya anak buah nih senior, ngeyel sama Anda, dikasih pekerjaan ini, autokratik. Nah, nanti caranya, bagaimana caranya, saya akan berikan strateginya. Jadi udah paham ya? Kim Jong-un autokratik one way communication kepada siapa dipakai? Anda sudah paham. Anda sudah mengerti. Nah, ini cara komunikasinya. Bagaimana cara nomor 1? Dengan orang-orang itu one way communication. Nggak usah two way communication. Kepada orang-orang yang tadi yang saya bicarakan tadi, one way communication. Yang kedua adalah apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Memberikan instruksi secara jelas, terukur, dan tertulis. Jadi kepada orang-orang itu, sebelum Anda bertemu, Anda sudah siapin. Apa yang harus kita kerjakan? Anda harus tulis dulu. Oke, Siti besok pekerjaannya ada 5. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 2. Anda sudah siap nih. Sehingga pada waktu Anda panggil Siti, nomor 1 Anda tugaskan ini. Paham belum? Belum. Ini caranya begini-begini. Nomor 2 kerjaan ini begini. Nomor 3 begini. Oke ya? Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Anda kerjaan ini sih. Anda paraf, dia paraf, fotokopi, dia 1, Anda 1. Jadi memberikan instruksi secara jelas, terukur, dan tertulis. Memberikan contoh pelaksanaan sampai paham 100%. Seperti tadi santri-santri tadi. Diberi contoh ngomongnya. Diarahkan, diberikan contoh, memberikan contoh pelaksanaan sampai dia paham. Siti udah paham belum? Belum. Mana yang nggak paham? Ini ya, saya ulangi lagi. Coba lakukan, coba lakukan. Suruh nyoba sampai dia paham 100%. Diberikan aturan main yang dapat dipahami dengan jelas aturan mainnya. Apa yang harus dilakukan? Dijelaskan di situ tugasnya. Yang Anda harus lakukan adalah ini. Yang kedua, bagaimana melakukan? Cara melakukannya nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini, nomor 4 begini. Tulis itu. Nomor 4, kapan dilakukan? Besok hari Selasa jam 10 dilakukan. Kepada siapa dilakukan? Ini besok Selasa jam 10 kepada Santoso dilakukan.
Di mana harus dilakukan? Santoso biasanya dia ditemui di Pasar Induk Kramat Jati. Nah, untuk otokratik ini, Anda harus melakukan pengawasan ketat dalam pemberian supervisi yang dinamakan close supervisi. Apa? Dalam namanya close supervisi. Anda harus melakukan close supervisi. Ini kalau guru juga bisa dilakukan, jangan generalis, tapi spesialis di dalam melakukan. Makanya treatmentnya harus individu. Ini saya kasih contoh nih teman-teman. Kalau pakai film kan gampang. Bagaimana cara berkomunikasi membangun orang dengan sistem otokratik. One way communication. Saya tambahkan, di situ memang nggak tertulis. Jelaskan secara jelas, terukur, dan tertulis. Beri contoh pemahaman sampai dia paham 100%. Itu ya. Dan Anda harus melakukan instruksi apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana melakukan? Kapan dilakukan? Kepada siapa dilakukan? Dan bagaimana itu melakukannya? Tapi close supervisi. Kepada orang otokratik, Anda harus close, sering dicek. Sering dicek komunikasi. Nah, kalau kita mau pakai gayanya Nelson Mandela, demokratik, two-way communication, kepada siapa ini dipakai? Kepada anak buah yang telah mempunyai kemampuan bekerja dan berhasil melakukan pekerjaan. Kepada orang yang sudah mampu dan berhasil, baru kita ajak diskusi, baru kita suruh demokratik. Kepada orang ini, jangan pakai otokratik, demokratik. Anak buah yang telah memiliki rasa percaya diri dan motivasi, demokratik. Karena dia udah punya kemampuan. Itu caranya. Nah, jadi gaya Nelson Mandela, demokratik itu kepada siapa? Anak buah yang mempunyai kemampuan bekerja dan berhasil melakukan pekerjaan. Anak buah yang sudah punya rasa percaya diri. Orang yang sudah punya rasa percaya diri dan motivasi, dia sudah punya ilmu. Kalau di dalam karate itu, ban putih sama ban hitam beda. Kalau ban hitam itu percaya diri motivasi. Dia suruh cerita kata 1, kata 2, kata 3, paham. Coba ban putih, nggak paham dia. Nah, bagaimana cara melakukan komunikasi? Ini yang paling penting. Komunikasinya 2 arah. Komunikasi apa? 2 arah. Anda pancing dengan pertanyaan, kemudian Anda dengarkan dengan seksama apa yang dia ceritakan, dia lakukan. Dan catat dan rekam apa yang telah dikerjakan. Setelah Anda pancing dengan pekerjaan, John, kemarin hari Selasa apa? Ketemu Santoso bagaimana? Apa yang Anda diskusikan? Oh begini Pak, dengarkan itu. Cerita si John mengenai ketemu dengan Santoso. Catat, rekam apa yang telah dikerjakan. Untuk apa? Untuk evaluasi tujuan. Apakah mereka sudah benar atau belum? Untuk mengetahui prosesnya apakah sudah dilakukan dengan benar atau belum. Jika telah ada yang baik dan berhasil dan sempurna dilakukan, berikan support. Begitu berhasil, bagus, Pak John. John, kamu bagus banget. Jika telah ada yang baik dan berhasil, tapi belum sempurna dilakukan, berikan motivasi. John, yang khusus yang ini, kamu pada waktu ketemu si Darmo, coba kamu lakukan nomor 1 begini, nomor 2 begini. Tetap juga ada autokratik, tapi sedikit. Berikan tanggung jawab yang lebih menantang dan diberikan panduan yang jelas, terukur dan tertulis. Tetap terukur dan tertulis komunikasi. Diikut sertakan dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ada 6 ini. Kalau Anda melakukan komunikasi demokratik dengan gaya Nelson Mandela. Ini contohnya.
Jadi sudah tidak banyak instruksi. It's so. Pak Ian, itu apa bagian roomnya kok masih nempel ya? Ya, Pak. Oke, ke bagian room. Gak apa-apa, emang begitu. Memang begitu, Pak. Oke. Mr. High. One more. Hurry up. Jadi teman-teman, tadi mengenai bagaimana kita berkomunikasi, ada dua metode, ada dua strategi yang bisa Anda lakukan. Pertama dengan strategi Kim Jong-un, dan kedua Nelson Mandela. Kepada siapa strategi Kim Jong-un atau otokratik atau one way communication adalah pada orang yang belum mampu mempunyai pekerjaan, mampu melakukan pekerjaan, masih bodoh. Kepada orang yang malas, kepada orang yang dablek, banyak alasan tidak berhasil, pakai otokratik. Tahapannya sudah saya jelaskan dengan detail. Saya kasih contoh filmnya. Yang kedua, pakai strategi Nelson Mandela, demokratik. Kepada siapa? Orang yang mampu melakukan pekerjaan, orang yang kepercayaan tinggi dan motivasi, pakai demokrat. Nah, di setiap komunikasi kepada orang itu tidak melulu 100% otokratik, 100% demokratik. Nanti dikombin. Dua-duanya dipakai. Kepada orang yang sudah punya kemampuan yang tinggi, otokratiknya sedikit, demokratiknya yang banyak. Kepada orang yang masih setengah-setengah kemampuannya, mungkin otokratik demokratik separuh-separuh. Ini dipakai bareng-bareng. Dosisnya tergantung Anda yang tahu. Di level mana dia. Nah, untuk menjadi manajer yang sukses, seorang manajer harus melakukan cara berkomunikasi dalam mensupport dengan jelas, dengan terukur dan tertulis. Oleh sebab itu, pesan saya, kalau Anda pengen berkomunikasi kepada orang, harus tertulis. Kalau toh pada waktu ketemu orang belum tertulis, bikin summary-nya, bikin notulennya. Notulennya, nomor 1 ini disepakati bersama. Nomor 2 ini disepakati bersama. Dan ketiga ini, dan di paraf, masing-masing harus paraf di situ, dia dibikin 1 untuk dia, 1 untuk kita. Untuk apa tujuannya? Untuk tadi, supaya tidak ada dusta di antara kita.
Yang kedua, sebagai alat kontrol, remote control management. Yang ketiga, sebagai ukuran untuk evaluasi. Jadi, jelas, terukur, dan terus. Agar tidak ada dusta di antara kita. Untuk menghindari tidak adanya bentrokan komunikasi. Semuanya jelas, semuanya terukur, semuanya tertulis transparan. Itu konsep the power of communication. Tahapan yang harus dipersiapkan di dalam berkomunikasi agar tercipta persepsi yang sama. Jadi, sahabat-sahabat, kita udah tahu tadi strategi, apakah kita mau pakai autokratik atau mau pakai demokratik. Kalau pakai autokratik adalah one way communication. Instruksinya jelas, terukur, tertulis. Diberikan pemahaman sampai paham. Apa yang dilakukan, bagaimana, tertulis detail. Kalau demokratik, Anda sudah paham. Nah, tahapannya harus dilakukan adalah pesan yang harus dicapai. Persiapkan dan analisalah kata-kata Anda tulis dengan dalam kertas agar matang persiapan. Jadi, nomor satu, pesan apa yang harus dicapai, persiapkan dan analisalah kata-kata atau kalimat yang tepat dan tulis dalam kertas agar matang persiapan. Jadi sebelum ketemu dia, Anda harus menulis dulu apa yang harus dilakukan. Anda harus paham dulu, sempurna. Sehingga pada waktu ketemu, itu pesannya tepat, pesannya jelas. Yang nomor dua adalah struktur kata dan kalimat seperti apa yang dikemukakan dalam tahapan pertemuan harus dipersiapkan secara tertulis. Persiapkan secara tertulis. Yang ketiga, kepada siapa dilakukan komunikasi, lihat level kompetensinya. Sehingga disiapkan cara komunikasi pakai Kim Jong Un atau cara komunikasi pakai Nelson Mandela. Nah, 1, 2, 3, 4 ini akan lancar jika Anda harus paham dulu, baru bisa kasih tahu dengan baik dan benar. Harus ahli dulu, baru bisa menjelaskan dan mengajari dengan baik dan benar, sehingga Anda lancar dalam berkomunikasi. Tahapan ini harus dilakukan. Harus dianalisis dulu. Kata-kata yang baik apa, sesuai kebutuhan. Karena konsep Anda di dalam berkomunikasi adalah mempengaruhi perilaku. Mempengaruhi behavior-nya. Nah, saya coba jabarkan lebih simpel lagi. Tahapan yang harus dalam berkomunikasi agar tercipta persepsi yang sama. Yang pertama, Anda harus paham betul bahwa ya, kalau Anda berkomunikasi harus jelas dan terukur objektifnya. Objektif. Kalau saya ketemu orang ini objektifnya apa? Tentu Anda sudah siap dengan pesan yang akan dicapai apa. Anda analisa, Anda tulis pesan. Kalau saya ketemu Pak Ari Gunawan, apa nih objektif saya? Pesannya apa? Tulis dulu, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Dan harus dipikirkan betul, oh Pak Ari Gunawan ini kebutuhannya apa? Sehingga pesannya tepat untuk Pak Ari Gunawan. Yang kedua adalah jelas dan aktivitas. Tahapan penyampaian pesannya bagaimana? Nomor 1 saya harus ngomong apa? Nomor 2 ngomong apa? Nomor 3 ngomong apa? Nomor 4 ngomong teknis nih. Supaya kita terstruktur di dalam membangun persepsi. Terstruktur di dalam membangun persepsi. Tahapan-tahapan penyampaian. Nanti kalau saya ngomong ini, kira-kira jawaban dia apa? Ini harus diperhitungkan betul. Kalau ini jawabannya. Kalau ini jawabannya. Jadi harus detail betul. Jelas dan terukur komunikasinya, proses berkomunikasinya. Pakai metode Kim Jong Un atau metode Nelson Mandela. Kalau pakai metode Kim Jong Un apa? Jelas, terukur, tertulis, pemahamannya
ya, apa yang dilakukan dan sebagainya, one way communication. Tapi kalau dengan Nelson Mandela, bagaimana proses berkomunikasi? Yang keempat adalah jelas dan terukur filosofinya. Seperti hukum Newton, aksi sama dengan reaksi. Jika aksinya benar, hasilnya insya Allah benar. Oleh sebab itu konsepnya harus paham dulu, baru kasih tahu orang lain. Ahli dulu, baru ngajarin orang lain. Ini filosofinya di dalam berkomunikasi. Kalau Anda nggak paham bagaimana proses komunikasi otomatik, demokratik, bagaimana tahapan pesan, bagaimana pesan akan dicapai, Anda nggak paham. Oleh sebab itu, strategi ngawur yang kita lakukan. Ngawur strategi. Hasilnya nggak ada. Nah, yang kelima, jelas dan terukur komitmen. Persepsi yang akan dicapai tentukan kriteria. Kalau ini Anda lakukan, Anda pikirkan betul, insya Allah persepsinya akan sama. Karena Anda sudah memperhitungkan semua aspek. Jadi, pertama, jelas dan terukur objektifnya. Pesan yang akan dicapai. Yang kedua, jelas dan terukur aktivitasnya. Tahapan penyampaiannya, pesan apa. Yang ketiga, jelas dan terukur komunikasinya. Proses berkomunikasinya seperti apa. Yang keempat, jelas dan terukur filosofinya. Aksi sama dengan reaksi. Hukum Newton. Jika aksinya benar, hasilnya benar. Paham dulu, baru kasih tahu orang lain. Ahli dulu, baru ngajarin orang lain. Jelas dan komitmennya. Persepsi yang akan dicapai, tentukan kriteria. Oh, dia kalau sudah lakukan ini benar. Dia sudah paham. Dia ini, Pak. Oleh sebab itu, setelah Anda lakukan itu, harus tertulis. Jika memberikan usulan dan instruksi, usulan kepada atasan, ataupun instruksi kepada Pak, tertulis. Cek, sudah paham? Sudah paham? Paraf Anda, dia paraf, tanda tangan saya, tanda tangan dia, fotokopi satu untuk Anda, fotokopi satu untuk dia, fotokopi satu untuk disimpan di administrasi. Tujuannya apa? Mencapai 3 tadi. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Untuk remote control management. Ketiga, untuk standar evaluasi. Nah, manajer dalam mensupervisi dengan berkomunikasi. Dengan memberikan direction dan kontrol. Yang pertama, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Yang kedua, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan dengan baik dan sempurna. Dengan tahapan tadi, tahapan-tahapan yang kita diskusikan tadi, ini akan memudahkan Anda untuk melakukan direction dan kontrol. Memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan dengan baik dan sempurna. Manajer di dalam berkomunikasi, pertama tadi kita sepakat memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Itu nomor 1 di dalam. Nomor 2, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan dengan baik dan sempurna. Itu adalah konsep di dalam manajer berkomunikasi. Oleh sebab itu syaratnya 2, paham dulu, baru kasih tahu orang lain, ahli dulu, baru bisa ngajar. Oleh sebab itu setiap komunikasi Anda persiapkan dengan matang, Anda latih, tertulis. Dan kalau ini dilakukan, membuat Anda enak bekerja, membuat Anda lebih santai bekerja. Thank you.